Apa itu LOJ Conference? Sebuah pengalaman yang penuh kasih. Sebuah katalis perubahan bagi ribuan kehidupan. Inilah LOJ Conference, suatu acara inspirasional yang akan menggugah jiwa Anda dengan atmosfer pujian dan penyembahan yang luar biasa, dengan interaksi yang penuh sukacita dan iman, dan sejumlah pewarta firman ternama. Tahun ini LOJ Conference akan dilakukan secara online. LOJ Conference lebih dari sebuah konferensi. Ini adalah sebuah gerakan untuk menjadi berani. Di tengah krisis yang penuh ketidakpastian, di bawah tekanan kehidupan, di tengah himpitan permasalahan, di antara banyaknya kegagalan, terutama di masa pandemi ini. Ini adalah suatu undangan untuk Anda untuk merdeka dari rasa takut, berani melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Don't be afraid, be brave. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang kita kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenarannya yang saya yakin, meskipun sekarang kita terbatas, kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa bahwa saudara dan saya akan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita abaikan segala gangguan, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya untuk meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Light of Jesus, apa kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya penuh sukacita, semuanya dipenuhi dengan kedamaian yang dari Tuhan. And we cannot wait to praise God together today, amen. He is so good. Mazmur 96 ayat 2 menyatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. So are you ready to praise Him today? Yes, we are so ready, God, to praise You. Come on, church. Nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Allah kita Allah yang luar biasa baik. Amin. Dia sungguh Allah yang setia. Dan apa sih yang bisa kita balas kepada Tuhan kita yang sudah begitu baik kepada kita? So let's come into His presence, deeper into His presence saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah harapan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami begitu dalam. Dan kami hanya mau membalas kasih-Mu itu, Tuhan. So we want to ask you, Lord. Saat ini kami membuka hati kami, Tuhan. Kami mau benar-benar bertanya kepada Engkau. Dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu ini, Tuhan. Kami mengundang Engkau berbicara kepada kami, Tuhan, saat ini. When we praise you, when we worship you, Lord, speak to us, we are listening. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamat
Selamat sore dan shalom. Saya berdoa semoga kehadiran Tuhan lewat pujian penyembahan tadi boleh memberkati dan menguatkan saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Amin. Mari kita angkat tangan kita, hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kalimat yang diucapkan Petrus pada pelayanan pertama yang dia lakukan pada orang non-Yahudi. Saya kasih background sejarah dikit. Ketika peristiwa di dalam ayat ini terjadi, waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, gereja perdana sudah berdiri, jumlah jemaatnya kira-kira sekitar 8.000 orang, dan isinya semua orang Yahudi. Karena pada waktu itu, di awal gereja perdana berdiri, orang-orang Yahudi mengira bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu eksklusif hanya milik orang Yahudi, yang memang sudah menerima nubuatan dan perjanjian dari Tuhan tentang datangnya seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka, yang mereka terima pada perjanjian lama. Selain itu, orang-orang Yahudi ini juga dari kecil mereka sudah tumbuh terbiasa dibesarkan dengan ajaran hukum Taurat yang sangat membatasi pergaulan mereka dengan orang-orang non-Yahudi yang dianggap kafir, dianggap haram. Tapi pada peristiwa ini, Petrus ketika sedang berdoa, dia mendapatkan penglihatan. Dan di penglihatan ini Tuhan bilang, apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan dianggap haram. Waktu itu Petrus bertanya-tanya maksudnya apa. Tapi beberapa saat kemudian setelah dia mendapatkan penglihatan ini, ada orang datang mencari dia. Nah, orang-orang ini adalah suruhan seorang prajurit Romawi bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang Romawi, tapi dia percaya dan beribadah pada Tuhan yang esa, yang dipercaya oleh orang Yahudi. Ketika dia sedang berdoa beberapa hari sebelum Petrus dapat penglihatan, Cornelius berdoa, lalu didatangi malaikat. Dan oleh malaikat dibilang, kamu cari Petrus, suruh datang, undang ke rumahmu. Karena itu dia kirim orang-orang ini untuk mengundang Petrus datang ke rumahnya. Nah, ketika Petrus tahu ada seorang Romawi mengundang dia, barulah dia ngerti maksud penglihatan yang dia dapat. Oh, berarti sekarang kayaknya orang-orang Romawi ini, orang-orang non-Yahudi ini udah nggak dianggap haram oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Petrus taat dan datang ke rumah Cornelius. Singkat cerita di situ dia memberitakan Injil. Lalu Cornelius, keluarganya, pelayan-pelayannya jadi orang-orang non-Yahudi pertama yang convert menjadi pengikut Yesus. Kira-kira background story-nya seperti itu. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, Cornelius ini bukan hanya sekedar dianggap kafir atau haram. Dia ini orang Romawi. Jadi di zaman itu orang Romawi ini adalah bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Walaupun dia percaya dan beribadah pada Tuhan yang dipercaya oleh orang Yahudi, sehari-harinya dia dapat gaji makan ya dari uang yang dipalakin lewat pajak yang biasanya di charge dengan sangat tinggi pada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini sangat nggak suka sama orang Romawi. Ini orang yang haram, orang yang kafir, orang yang di mata orang-orang Kristen Yahudi kebanyakan waktu itu, ini orang yang nggak layak untuk menerima keselamatan. Tapi Tuhan berkata lain,
Justru orang non-Yahudi pertama yang Tuhan convert jadi pengikut dia adalah orang Romawi. Berarti kita lewat peristiwa ini Tuhan ingin menunjukkan dia adalah pribadi yang meng-embrace semua orang. God embrace everyone. Saya mau berbicara pada setiap Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini dan ngerasa mungkin udah nggak layak untuk datang pada Tuhan, atau kondisi Anda saat ini sudah sangat tidak memungkinkan untuk dipakai Tuhan, atau Anda merasa sangat jauh dari Tuhan. God embrace everyone, termasuk saudara dan saya. Mari buka hati Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini dan terimalah embracing love of God yang akan Dia nyatakan hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau saya lagi berandai-andai, kalau saya yang dulu ketemu dengan saya yang sekarang dan teman-teman LOGF saya, mungkin saya yang dulu itu akan berpikir, ini orang-orang lagi kurang kerjaan apa ya? Udah sibuk sama urusan kantor atau sibuk ngurusin bisnisnya sendiri. Kalaupun pulang ke rumah mungkin masih harus urus anak, istri, suami, atau orang tua. Tapi kok masih disempet-sempetin? Dulu sebelum pandemi ini terjadi, minimal seminggu sekali pulang malam karena harus ikut sel dulu. Kok waktu weekend yang sudah sangat terbatas ini masih dikorbanin untuk datang ke FIS? Apalagi mereka yang melayani di FIS, itu setengah weekend di hari Sabtu itu habis karena kita biasa datang jam 11 atau 12 untuk persiapan dulu. Belum lagi kalau misalnya ada acara retret komunitas, sepanjang hari Minggu sudah dikorbankan. Ini orang ngapain coba ya, udah capek-capek masih ngelakuin hal-hal seperti itu. Nah, kalau saya yang sekarang ketemu saya yang dulu, berhadapan dengan orang seperti saya yang dulu, saya nggak bisa buka Alkitab ini lalu tunjukkan banyak ayat yang memang tertulis di sini untuk kasih tahu dia memang itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Lah saya yang dulu boro-boro percaya, peduli aja enggak sama isi Alkitab. Atau saya yang sekarang nggak bisa coba kasih motivasi dengan kesaksian-kesaksian tentang mujizat-mujizat dan berkat yang saya dapatkan dari Tuhan sepanjang pelayanan saya. Bahaya kalau kayak gini, karena saya yang dulu antara nggak percaya karena kesannya terlalu mengada-ngada, atau kalau penyampaiannya sangat meyakinkan, mungkin jadi percaya lalu mulai coba-coba. Ya udah saya coba deh berkomunitas, melayani. Lalu 2-3 minggu kalau apa yang saya mau belum saya dapat, saya kembali lagi ke kehidupan lama saya. Kok bisa ya kayak begitu? Karena memberitakan Injil, melakukan kebenaran firman Tuhan, memperkenalkan Tuhan pada sesama yang belum kenal, melayani, motivasi yang benar dan sukacita dari semua hal yang saya sebutkan tadi, baru bisa kita dapatkan kalau pertama-tama kita terlebih dahulu ketemu dan kenal dengan pribadi yang mengutus kita untuk melakukan itu. Hanya setelah kita mengalami seperti yang Ciolanda bahas minggu lalu, encounter dengan Tuhan, barulah kita bisa menemukan sukacita yang sejati dan motivasi yang benar dari kegiatan melayani, kegiatan rohani, berkomunitas, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kita yang sudah melayani, kita melayani bukan supaya kita dapat berkat loh, bukan supaya kita sukses secara instan atau solusi dari masalah yang sedang kita hadapi muncul secara instan, atau kita dapat pengakuan, dianggap hebat oleh orang lain. Bukan untuk itu semua kita melayani. Kalau motivasi kita melayani didasarkan atas itu semua, cepat atau lambat kita akan kecewa. Karena nggak selalu hal-hal itu akan kita dapatkan dari pelayanan, dari melakukan kebenaran firman, dari memberitakan Injil. Kita melayani, kita memberitakan Injil, kita melakukan firman, seharusnya didasari oleh kerinduan yang muncul dari hati kita karena kita sadar Tuhan tuh baik banget, Tuhan sayang sama kita. Dia udah mati di kayu salib menderita untuk keselamatan kita. Dia bangkit untuk memberikan kita pengharapan akan hidup yang baru. Dia naik ke surga menyiapkan tempat untuk kita.
Karena kita sadar Tuhan itu udah begitu baiknya, dan kita sadar Tuhan tuh rindu ngelihat anak-anaknya kembali pada Dia. Dengan sukarela kita melakukan bagian kita, ikut serta dalam rencananya untuk membawa kembali anak-anak yang belum kenal sama Dia untuk kembali kepada Dia. Itulah harusnya yang menjadi dasar kita untuk melayani. Tapi kita baru bisa punya kesadaran itu kalau pertama-tama kita udah ketemu dulu dengan Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan sejati, real joy. Kebahagiaan, suatu kata yang sepanjang sejarah selalu manusia berusaha perjuangkan. Dunia ajarkan kalau hal ini bisa didapat lewat kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak manusia yang habiskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kejar semua ini hanya untuk menemukan dirinya kembali dalam keadaan kosong setelah memiliki semua yang mereka kejar ini. Sejarah sudah membuktikan banyak artis, orang terkenal akhirnya meninggal bunuh diri, rumah tangga berantakan, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Di tengah kelimpahan duniawi yang dunia bilang ini bisa bikin orang bahagia. Karena memang kebahagiaan sejati, real joy, can only come from real love. Hanya bisa didapat ketika kita menemukan kasih yang sejati dari Allah yang adalah sumber kasih itu sendiri. Sebelum kita menemukan ini, kita nggak akan bisa melayani, memberitakan kebenaran firman, meng-embrace saudara kita. Kita nggak akan bisa lakuin semua itu karena hidup kita akan selalu fokus pada diri kita sendiri. Karena kita ngerasa masih ada sesuatu yang kurang yang belum kita temukan di dalam diri kita. Kita juga nggak akan bisa embrace sesama kita kalau kita belum bisa tahu value sesungguhnya dari diri kita maupun sesama kita itu seperti apa. Karena dunia selalu mengajarkan kita untuk menilai manusia dari kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi relasi, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya, our worth, nilai sebenarnya dari saudara dan saya, nggak bisa ditentukan oleh apa kata manusia. Nggak bisa ditentukan dari penerimaan, dari kasih manusia-manusia lain yang sama nggak sempurnanya seperti kita. Yang berhak menentukan seberapa berharganya diri saudara dan saya, tentu adalah pencipta kita. Dan kita bisa tahu seberapa berharganya diri kita kalau kita lihat salib. Di situ kita bisa lihat betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Karena Dia rela mati demi kita. Karena itu saat ini sebelum kita bicara lebih jauh tentang embrace, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini dan mungkin ngerasa dirinya sekarang lagi nggak berharga. Atau mungkin Anda sudah dibaptis, tapi Anda ngerasa Tuhan itu begitu jauh, begitu asing, pribadi yang nggak Anda kenal. Anda mungkin belum tertanam di dalam komunitas atau gereja manapun. Apa itu tertanam? Apa itu komunitas? Berarti undangan ini pun berlaku untuk Anda. Atau bagi Anda yang bahkan belum kenal Tuhan Yesus, tapi terpanggil untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi sehingga Anda menyaksikan tayangan ini. Saya mengundang Anda semua untuk menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Ayo kita sama-sama belajar bersama, berjalan bersama untuk semakin mengenal Tuhan dan belajar menjalani hidup yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak Dia. Dalam perjalanan mengenal mendekatkan diri pada Tuhan ini, kita akan sampai pada satu momen. Tiap orang momennya itu berbeda-beda. Momen di mana kita mengalami berjumpa dengan Tuhan sebagai seorang pribadi. Saya mengalami ini sekitar 8 tahun yang lalu di Lembah Karmel. Waktu itu setelah misa, ada pelayanan doa yang diberikan oleh suster-suster di sana. Waktu itu saya masih kecanduan pornografi, masih kecanduan narkoba. Intinya saya itu masih kacau banget. Cuman waktu itu kebetulan saya lagi mau nemenin mama saya ikut misa di Lembah Karmel. Tiba-tiba ada dorongan yang begitu kuat dalam hati saya untuk maju ke depan, minta didoakan. Gak bisa saya lawan, akhirnya saya maju ke depan dan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di momen itu. Ada orang yang mengalaminya setelah mereka menerima Ekaristi lalu berdoa dengan sungguh-sungguh di misa. Ada yang mengalaminya ketika berdoa secara pribadi di kamar, atau ketika ikut retret, atau ikut conference seperti yang sebentar lagi akan kita lakukan. Setiap orang punya momen yang berbeda, tapi pribadi yang dijumpai sama, yaitu Tuhan Yesus. Dan setelah momen itulah, kita akan mengalami yang namanya hati yang diubahkan. Kita punya hati yang baru, yang dipenuhi damai, sejahtera, dan sukacita. Tapi bukan berarti kalau kita sudah mengalami momen itu, cerita selesai, kita naik ke surga. Kalau kayak gitu dunia ini ya nggak ada orang Kristen, semua orang Kristen begitu udah tobat naik ke surga. No,
Momen itu adalah suatu titik awal dari hidup yang baru. Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati kita diubahkan. Tapi pola pikir kita, kebiasaan kita, sebagian besar udah terbentuk dari momen di mana kita belum kenal Tuhan. Ada luka-luka, ada memori-memori trauma, kejadian buruk di masa lalu dan lain sebagainya yang perlu melalui yang namanya proses. Tuhan bisa kok ubahkan sesuatu secara instan. Saya mengalami kecanduan saya sama obat-obatan terlarang. Hari itu juga ketika saya didoakan dipulihkan seketika. Sehingga keesokan harinya ketika saya bangun, badan saya ini seperti nggak pernah kena sama yang namanya obat-obatan terlarang itu. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk saya, luka-luka saya, itu harus melalui dulu yang namanya proses. Kenapa Tuhan izinkan proses terjadi? Karena melalui proses inilah terjalin sebuah relasi. Karena melalui proses inilah seperti Bapa yang baik, Dia datang mengajarkan kita punya pola pikir yang baru, kebiasaan yang baru, gimana menjalani hidup yang baru sesuai dengan kehendak Dia. Proses inilah yang kita sebut sebagai pembaharuan budi. Istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada umat di Roma. Roma 12 ayat 2 bicara tentang ajakan Rasul Paulus pada orang-orang Kristen di Roma. Sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah mengalami Tuhan, tapi dia bilang, kamu jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kamu harus selalu berubah oleh pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi yang dimaksud ini adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan mengizinkan Dia mengajarkan kita, membaharui pola pikir, kebiasaan kita, cara pandang kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita itu ketemu Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, gak cukup cuman sekali ketika awal kita bertobat. Gak cukup juga cuman setahun beberapa kali ketika kita ikut retret misalnya. Atau nggak cukup cuman seminggu sekali ketika kita datang ke misa. Mungkin untuk yang udah ikut sel seminggu 2 kali sama ketika nge-sel. Bahkan kita tuh ketemu Tuhan tuh nggak cukup cuman setengah atau 1 jam sehari. Buat yang udah terbiasa berdoa, merenungkan firman setiap hari. Kita butuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di setiap momen waktu kehidupan kita. Gimana caranya? Dalam sel, dalam feast, dalam misa, dalam kegiatan-kegiatan rohani, kita menjumpai Tuhan. Kita menemukan kehendak-Nya lewat firman-Nya. Tapi gimana supaya kita bisa menemukan dan mengalami Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, dalam hubungan kita dengan keluarga? Ya caranya, apa yang kita udah dapat, apa yang kita udah tahu dari kegiatan rohani itu, ya aplikasikan, praktekkan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, di pengadilan terakhir nanti, Dia akan bilang pada orang-orang yang diterima masuk ke dalam surga, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar kegiatan rohani kita, Tuhan ada di orang-orang di sekitar kita. Terutama mereka yang sangat memerlukan pertolongan kita. Mereka yang memerlukan belas kasih kita. Tuhan ada di situ. Saudara-saudaraku yang terkasih, percuma kita apal isi kitab ini depan sampai belakang, tahu setiap makna penafsirannya, aktif melayani, aktif dalam kegiatan komunitas. Kalau kelakuan kita di tempat kerja, di keluarga, di hubungan kita dengan teman-teman di luar komunitas, nggak ada bedanya. Ketika sama dengan orang-orang yang kenal Tuhan, semua kegiatan rohani kita berarti nggak ada gunanya. Itu hanya menjadikan kita sebagai orang Farisi modern yang ngerasa lebih baik dari orang lain simply karena kita tahu lebih banyak tentang Tuhan. Tapi tahu dan kenal secara pribadi itu adalah 2 hal yang sangat amat berbeda. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau punya kerinduan untuk mencari kehendak Tuhan setiap harinya dan melakukannya, dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah remehkan efek dari ketaatan kita pada hal-hal kecil itu, karena mungkin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia berjumpa dengan Cornelius. Yang dia lakukan itu simple. Dia cuma keluar dari zona nyaman, mau datang ke rumah orang non-Yahudi untuk memberitakan Injil. Hasilnya, kekristenan dibawa keluar pada bangsa non-Yahudi. Karena Cornelius dan penghuni rumahnya adalah orang-orang non-Yahudi pertama yang convert menjadi pengikut Yesus. Saya pun mengalami itu. Di awal pertobatan saya, pertama kali saya datang ke FIS. Waktu itu saya baru setahun bertobat.
saya tuh punya kebiasaan mengurung diri di kamar. Saya nggak mau lagi ngobrol dengan teman-teman saya yang belum kenal Tuhan pada waktu itu. Karena saya lagi benar-benar fokus. Saya mengurung diri di kamar, baca firman, nonton sermon, berdoa. Tapi di hari waktu saya pertama kali pengen datang ke Feast, seperti ada dorongan di hati. Saya nggak sampai dapat penglihatan seperti Petrus, tapi seperti ada dorongan di hati untuk duduk di depan kamar kos teman saya. Nggak jelas untuk ngapain. Itu tempat yang saya hindari waktu itu. Karena biasa kita duduk di situ, ngerokok, ngobrol jorok, dan lain sebagainya. Tapi hari itu saya digerakkan untuk duduk aja di situ siang-siang. Nggak tahu untuk apa. Akhirnya saya coba, saya ikuti. Saya duduk di situ. Teman kos saya keluar. Dia nanya, udah lama nggak ketemu. Nanti malam mau kemana? Saya bilang, ke persekutuan doa. Kaget dia. Karena biasanya saya ini yang ngajak dia untuk clubbing, untuk mabok-mabokan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya mau ke persekutuan doa. Jadi dia penasaran. Wah, apaan nih? Kok bisa menggerakkan seorang perusuh, provokator ini untuk datang ke persekutuan doa? Ini acara apa? Akhirnya ikutlah dia. Nah, bertahun-tahun berlalu, teman kos saya ini sekarang adalah seorang wakil ketua tim doa di Light of Jesus Family. Dimulai dari ketaatan simple untuk duduk, untuk keluar dari kamar saya dan duduk di tempat yang biasanya saya hindari. Setiap kali saya ngelihat ada orang diberkati dari pelayanan dia, Tuhan seperti ingatkan, itulah buah ketaatanmu. Nah, kalau Petrus waktu itu nggak taat, nggak mau datang ke rumah Cornelius, apa yang kira-kira terjadi? Apakah jadinya kekristenan itu hanya jadi sebuah sekte di orang-orang Yahudi? Nggak juga. Kalau Petrus nggak mau, Tuhan bisa suruh Yakobus, Yohanes, Andreas, muridnya masih banyak. Kita harus jadi orang humble. Jangan mikir Tuhan itu tergantung sama kita. Kalau udah waktunya dia pertobatkan orang, dia berkati orang lain, lalu dia tawarin pada kita untuk ikut serta dalam rencananya. Kita nggak nurut, bukan Tuhan, bukan orang yang rugi. Orangnya bakal tetap diberkati, dia bisa pakai orang lain. Kita yang rugi. Karena ketaatan Petrus sekarang mungkin kalau di surga Tuhan lagi lihat kita ini feast bareng-bareng gini, dia bisa ngomong ke Petrus, tuh, karena buah ketaatanmu. Nah, perjumpaan Petrus dengan Cornelius, perjumpaan saya dengan teman saya yang jadi wakil ketua tim doa, itulah yang bisa kita sebut sebagai divine appointment. Suatu perjumpaan yang diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga terjadi di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, sehingga orang-orang yang bertemu ini sama-sama mengalami sesuatu, pencerahan. Jadi lebih dekat, lebih kenal sama Tuhan. Petrus pun diberkati lewat perjumpaannya dengan Cornelius, karena dia belajar sesuatu yang baru, yaitu keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi aja. Divine appointment akan membawa orang-orang yang bertemu ini jadi semakin lebih dekat sama Tuhan, hidup menjadi semakin lebih baik, dan buahnya akan memberkati banyak orang. Ini bisa terjadi bukan hanya di hal-hal yang bersifat rohani. Ini bisa terjadi di dalam karir kita, di dalam bisnis kita, dalam relasi kita. Seperti saya ambil contoh perjumpaan saya dengan istri saya. Kami berdua sama-sama diberkati karena saya setelah menikah, saya belajar untuk jadi orang yang lebih mandiri. Saya belajar nyuci, saya belajar nyuci pakaian, saya belajar ngejemur, saya belajar beres-beres rumah. Hal-hal yang dulu biasanya saya tahu udah beres aja. Tapi karena saya kenal dengan istri saya, ada kepribadian saya yang berkembang. Saya jadi lebih mandiri untuk hal-hal yang biasanya saya bergantung pada orang lain. Nah, kalau istri saya, mungkin saat ini dia akan ketik, wah rugi bandar nih. Minimal dia belajar sabar untuk menghadapi saya yang banyak ngeselinnya ini. Minimal dia belajar untuk tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Karena saya ini kalau ngobrol sama dia, kalau nggak bercanda, ya ngomonginnya firman melulu gitu. Kita berdua jadi sama-sama bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, dan kami berdua sama-sama melayani di dalam bidang pastoral, dalam kegiatan sel. Dan ada banyak orang terberkati bukan karena kita berdua sama-sama hebat, tapi kita berdua taat sama Tuhan yang mengatur kita sedemikian rupa sehingga bisa berjumpa. Dan tahukah kapan saya pertama kali berjumpa dengan istri saya? Di hari yang sama ketika saya bawa teman saya untuk datang ke Feast. Ada 3 orang hari itu yang Tuhan atur sedemikian rupa untuk bertemu, dan kita semua mengalami perjalanan yang luar biasa sejak hari itu. Divine appointment ini akan bisa saudara dan saya temukan kalau kita mau menjadi pribadi yang nggak stay di comfort zone. Kita punya Tuhan yang embrace semua orang. Kita punya Tuhan yang mau memberkati semua orang.
Karena itu dia pun akan memproses kita supaya jadi makin mirip sama dia. Kalau kita mau divine appointment ini bisa kita alami dalam hidup kita, jangan jadi orang yang diam di comfort zone, yang membatasi pergaulan hanya dengan orang-orang golongan tertentu. Loh, bukannya ada ayatnya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sayangnya ayat ini tuh suka dipakai sebagai senjata oleh orang-orang di gereja yang simply cuman pengen diem di comfort zone. Bergaul dengan orang-orang yang positif aja. Cuman pengen menikmati yang enak-enak dari gereja. Tapi maksud ayat ini sebenarnya adalah ketika Rasul Paulus menulis ayat ini pada umat-umat di Korintus, maksud dia, kamu udah tobat, jangan ikut-ikutan nyembah berhala lagi. Maksudnya buat kita yang hidup di zaman modern, jangan bergabung dengan komunitas yang kegiatannya jelas-jelas melanggar kebenaran firman atau bikin kita jadi jauh dari Tuhan. Yang kedua maksudnya, bijaklah dalam memilih teman-teman terdekat, di mana kita paling sering menghabiskan waktu, paling sering bertukar pikiran, pilih-pilih. Tapi bukan berarti kita jadi sangat menutup diri pada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Siapa yang akan memberitakan Injil kalau kita melakukan itu? Jangan karena teman-teman lama kita masih berdosa, masih belum kenal Tuhan, lalu kita blok kontaknya. Bukan itu. Bukan itu yang Tuhan maksud melalui ayat ini. Nah, semakin kita kenal Tuhan, harusnya kita semakin rendah hati. Wong Tuhan Yesus saja turun ke dunia untuk ketemu kita yang berdosa ini, dan di dunia ini dia bergaul dengan para pendosa. Tapi dia nggak ikut-ikutan berdosa. Justru lewat kehadiran dia menginspirasi para pendosa ini untuk menjalani hidup yang lebih baik. Itulah panggilan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Tapi sayangnya malah banyak orang-orang Kristen yang semakin lama kenal Tuhan, malah mulai ngerasa yang paling tahu, mulai ngerasa paling benar, mulai bikin aturan-aturan sendiri. Di gereja ini banyak sekali saya temui orang-orang yang sibuk ngurusin hal-hal yang tanda kutipnya menurut saya nggak terlalu esensial. Cara berdoa paling benar gimana? Musik yang paling pas untuk beribadah itu seperti apa? Penampilan yang paling pas untuk Tuhan itu seperti apa? Di dalam gereja ribut seperti ini, sementara di luar gereja banyak orang kelaparan, banyak orang kena PHK, banyak keluarga yang berantakan, banyak orang belum kenal Tuhan. Tapi di dalamnya ngeributin masalah seperti ini. Penafsiran Alkitab yang paling benar seperti apa? Pewartaan yang paling benar itu seperti apa? Ribut tentang aturan-aturan, sementara di luar sana banyak orang butuh kasih Tuhan tidak diperhatikan. Pope Francis itu adalah salah satu paus yang cukup kontroversial karena dia banyak merevisi dan mengevaluasi aturan-aturan dalam gereja yang beliau anggap justru menghalangi orang untuk mendekat pada Tuhan. Kita bisa mengikuti teladan beliau. Kalau dalam hidup kita udah mulai banyak peraturan tak tertulis atau kebiasaan, coba dievaluasi. Apakah peraturan-peraturan kebiasaan ini bikin kita gampang mengasihi orang lain, bikin orang jadi lebih gampang untuk mendekat sama Tuhan, atau sebaliknya? Kalau di dalamnya nggak ada kasih, mungkin perlu dievaluasi ulang. Setiap peraturan yang datangnya dari Tuhan, yang inline sama aturan Tuhan, di dalamnya harusnya ada kasih, yang bikin orang itu bisa semakin mudah mendekat sama Tuhan. Mari kita lihat setiap aturan, setiap kebiasaan dalam hidup kita. Apakah di dalamnya sudah ada kasih? Saya bukan bilang setiap aturan yang ada dalam gereja itu udah pasti salah. Tapi perlu dievaluasi dan direnungkan. Karena biasanya aturan-aturan ini dibuat oleh orang-orang yang udah lama melayani, udah lama kenal Tuhan. Nah, orang yang udah lama melayani, orang yang udah lama kenal Tuhan, itu pun punya salibnya sendiri. Ini berlaku bagi saya juga loh. Saya mau bicara pada teman-teman yang udah cukup lama kenal Tuhan, udah cukup lama melayani. Ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, semakin lama kita terlibat dalam kegiatan rohani, biasanya kecenderungan kita untuk menghakimi orang lain itu lebih tinggi. Kita tergoda, kita digoda untuk ngerasa diri kita tuh lebih baik, lebih suci dari orang-orang yang belum atau baru kenal Tuhan. Saya bersyukur saya punya mentor rohani, MD, yang dari awal beliau membimbing saya, beliau mengingatkan, jangan pernah lupakan siapa dirimu Reza sebelum Tuhan menemukan kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tuh bisa sampai di sini bukan karena kuat gagah perkasa kita loh. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau lihat orang baru tobat atau belum tobat, ya jangan direndahin. Wong kita juga dulu sama, nggak jauh beda seperti itu. Dan sekarang pun kita belum sempurna sampai serupa persis seperti Tuhan Yesus.
kita pun masih harus belajar. Bahaya yang kedua adalah semakin sering kita menghabiskan waktu di dalam gereja, seringkali kita tuh jadi lupa sama teman-teman kita yang di luar gereja yang belum kenal sama Tuhan. Padahal misi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh nggak berakhir di dalam gereja. Wong setelah misa aja, kalimat terakhir dari Romo itu adalah kita diutus. Pope Francis dalam Evangelii Gaudium, poin yang ke-49 bilang, sebagai paus, dia itu lebih senang ngelihat gereja yang dekil, yang terluka, yang kotor. Karena keluar untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dibandingkan gereja yang tanda kutipnya terlihat aman, tapi sebenarnya sakit. Sakit secara rohani karena nggak berfungsi dengan baik. Karena fungsi gereja adalah untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kebenaran tentang adanya Tuhan yang mengasihi semua manusia. Yang pertama tadi saya bicara sama teman-teman yang belum mengalami encounter dengan Tuhan. Lalu berikutnya saya bicara pada teman-teman yang sudah lama melayani. Tapi untuk poin penutup ini saya mau bicara pada teman-teman yang mungkin udah melayani dan sekarang sedang merasa lelah. Seperti di Evangelii Gaudium 49 akan ada momen di mana gereja itu terluka, dekil, kotor. Mungkin teman-teman udah cukup capek ngelihat papa, mama yang udah bertahun-tahun kalian doakan tapi belum tobat-tobat. Mungkin kalian capek ngelihat suami kalian, istri kalian, anak kalian, atau teman kalian yang kalian terbeban untuk kenalin dia sama Tuhan. Boro-boro ikut feast diajak berdoa aja nggak pernah mau. Inilah pesan saya untuk setiap dari saudara-saudara yang mungkin ngerasa lelah dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kalian. Jangan bebani diri Anda dengan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab Anda. Merubah hati orang itu tanggung jawabnya Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi dan mendampingi. Kita nggak bisa ngerubah orang, tapi kita bisa memilih untuk tetap setia, mendampingi, mengasihi. Sehingga ketika orang ini di waktu yang terbaik menurut rencana Tuhan, sadar dia butuh kasih Tuhan, kita ada di situ untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi untuk kenal sama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, gereja ini isinya bukan kumpulan orang sempurna. Definisi gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang gak sempurna, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang punya kasih yang sempurna. Sehingga kita yang berdosa ini diubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang kudus, menjadi garam dan terang dunia. Saya berharap kebenaran firman hari ini membukakan hati saudara, menyadarkan saudara bahwa kita punya Tuhan yang meng-embrace semua orang, mengasihi saudara, dan memanggil kita untuk jadi pribadi yang mau meng-embrace semua orang yang ada di sekitar kita. Semoga Anda terberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh diingatkan sekali lagi, kami punya Tuhan yang gak pilih-pilih, yang gak rasis, yang mengasihi setiap anak-anaknya. Kau mati untuk setiap orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Penuhi kami semua dengan kasih-Mu Tuhan, biar kami pun bisa jadi semakin serupa dengan Engkau. Mengasihi sesama kami, gak pilih-pilih, bisa tetap setia, mendampingi, hadir dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami yang belum kenal Tuhan. Pakai kami jadi perpanjangan tangan-Mu, dan kami percaya setelah pewartaan firman hari ini, kami akan mengalami begitu banyak divine appointment, di mana setiap perjumpaan dalam hidup kami akan membawa kebaikan, baik bagi kami maupun orang yang kami temui, dan orang-orang lain yang akan terberkati. Curahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saat ini juga Tuhan, urapi kami semua. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dan biar kami boleh jadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, dan bisa Kau pakai dengan luar biasa, seperti Kau pakai Petrus memberkati Cornelius. Pakai kami Tuhan, ini hidup kami dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan masuk kepada sesi pujian penyembahan. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa ungkapan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.